Mungkin ini adalah tanda bahwa Adidas sudah tidak cinta Dame Lillard lagi. Halo ballers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Ini adalah Adidas Dame 10 atau generasinya Dame Lillard yang ke-10. Ketimbang generasi sebelumnya, dia punya tampilan yang lebih bulky, lalu dia juga punya bobot yang lebih ringan sehingga nyaman banget buat lari-larian. Nah, harga jualnya ini lebih murah ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Jadi buat yang penasaran dengan sepatu ini, mending langsung saksikan video ini dulu sampai selesai dan langsung klik link yang ada di deskripsi untuk membeli sepatu ini ke NCR Sport. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar, saksikan videonya sampai selesai. Nah, sepertinya Adidas sudah putus asa dengan seri Dame Lillard. Kayaknya seri ke-10 ini menjadi seri pamungkas seperti Derrick Rose. Kita lihat dari boxnya aja udah yang very jadul banget. Udah biasa banget, polos kayak gini, cuman ada tulisan Dame Time di bagian dalam. Sisanya standar banget, dan untuk lihat sepatunya, ini malah menurut saya nggak menarik ya. Setelah 9 biasa aja, 8 masih oke lah, 7 oke, dan 6 oke. Secara desain menurut saya kurang menarik, tapi dia ada beberapa identitas seperti logo Dame di sini, kemudian di insole, lalu ada di bagian telapaknya. Sementara di bagian belakang ada logo Adidas, Light Strike, dan juga ada 10 di bagian sini. Itu aja. Menurut saya pilihan warna menarik akan sangat menunjang sepatu ini, apalagi dia sudah dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Start dari 1,5, bisa jadi nanti bakalan lebih murah lagi. Secara keseluruhan kalau melihat sepatu signature shoes sekelas Dame Lillard ini menurun ya. Jadi nilainya cukup di 7 dari 10. Nah, sekarang kita lihat traksinya, polanya bintil-bintil kayak gini, terus banyak tulisan-tulisan. Tulisannya kecil, jadi susah dibaca. Kemudian kalau Anda lihat di sini ada yang lebih agresif, sementara di sini lebih sempit. Lalu di belakangnya juga tampak lebar lagi. Tapi bisa kita lihat sepatu ini tuh flat banget. Jadi bukanlah sepatu yang memudahkan untuk lari-larian cepat. Di bagian depan emang fleksibel banget kayak gini, sama kayak Sabrina. Tapi secara keseluruhan ini karena telapaknya flat, jadi masih terasa ngeganjel gitu kalau kita mau berakselerasi. Sementara untuk kekuatannya ini juga tidak terlalu oke ya. Untuk penggunaan outdoor ini bukanlah sepatu yang tepat, apalagi dia gampang mengangkut kerikil. Tentu akan sulit dibersihkan. Ini juga kalau kita pegang-pegang gampang banget tergesernya. Meski begitu, ini untuk mengerem ke samping dia ada outrigger seperti ini, terus mengerem ke depan juga nggak ada masalah. Paling-paling sayangnya dia nggak berdecit. Jadi buat sebagian orang yang suka sepatu berdecit, ini bukanlah pilihan yang tepat. Untuk traksi memang masih bisa diandalkan, tapi kalau dibandingkan Dame 6 atau Dame 7, ini mengalami penurunan. Nilainya 7,5 dari 10. Sekarang lanjut bantalan, dia pakai full Light Strike dan ini empuk sejak awal penggunaan dan saya rasa cocok banget buat para pemain berbobot besar. Ini meredamnya tuh oke di bagian belakang, sementara di bagian depan juga masih terasa membal-membal gitu ya. Cuman buat akselerasi menurut saya sepatu ini sih kurang ya. Buat Anda yang mengandalkan kecepatan,
pakai dem ini masih terasa kurang lincah, kurang fleksibel, dan kurang satset aja gitu rasanya. Untuk menapak, sepatu ini sebenarnya nyaman banget di belakang dan di depannya lebar. Jadi bisa dibilang buat orang yang bobotnya besar atau buat guard yang sudah berumur, pakai ini pasti tetap nyaman. Sayangnya karakter sepatu ini di bagian bawahnya nggak semua orang cocok, dia agak lebar gitu masuk ke dalam dan masih ada sisa ruang kalau misalnya kaki Anda ramping. Serba salah, well, sepatu ini tetap empuk. Ya paling-paling yang bisa diandalkan adalah cushioning dari Dame Lillard ini, karena tentu masih terasa stabil. Oh iya, jadi karakternya ini lebih ke empuk, impact protectionnya bagus tapi tidak terlalu bouncy, dan dia juga tidak low to the ground. Nilainya 8 dari 10. Nah, buat yang tertarik dengan sepatu ini, kayaknya kalau Anda kakinya ramping, pilih aja downsize. Sementara buat yang kakinya lebar, bisa pilih upsize, tapi jangan terlalu banyak. Karena karakter sepatu ini lebar, dan dia masukin kakinya juga gampang walaupun nggak ada pull tabnya. Maka bisa masukin kaki dengan mulus. Sekarang ngomongin bahan atas, ini yang menurut saya mengapa Adidas mengalami penurunan harga untuk Dame yang versi terbaru ini. Karena bisa dilihat bahan atasnya malah kurang berkualitas ya. Masih ingat kan kalau kemarin masih pakai bahan kulit sintetis yang keren. Yang saya punya juga yang seri Betting Ape itu keren banget. Tapi yang ini kok kayak plastik-plastik. Terus meshnya juga di dalamnya tipis. Lalu ini ada fuse material kayak versi budget model kayak gitu. Lantas kalau di sini talinya juga standar banget. Ditambah lidah yang kayak asal-asalan gini, lebar, gak jelas, kurang padding. Dan membuat ini tuh kalau kaki masuk ke dalam sepatu ini tanpa diikat dengan kencang tuh rasanya goyang banget. Paddingnya kurang jelas, tidak menahan kaki dengan semestinya, kayak yang penting ada aja gitu, flat banget rasanya di sini. Dan di bagian sini nih yang membuat saya ingat dengan D-Rose 10, tapi sayangnya itu bukanlah hal yang bagus. Secara keseluruhan untuk kualitas bahan atas, wajar kalau harga Dame lebih murah karena memang kualitasnya menurun. Mungkin ini adalah tanda bahwa Adidas sudah tidak cinta Dame Lillard lagi, dan saya beri nilai 7,8 dari 10. Lanjut terakhir kuncian. Jadi kuncian sepatu ini adalah bertumpu di bagian sini. Sayangnya saya nggak tahu ya, ini kayak kebesaran walaupun saya memilih true to size. Jadi ketika saya bermanuver di bagian sini kayak kaki saya gampang geser. Sementara saya udah ngikat tali di depan ini sebenarnya udah kencang banget. Memang sepatu ini karakternya agak lebar. Jadi kalau kakinya ramping itu pasti ada banyak ruang mati yang kurang nyaman. Sementara di bagian depan ini juga masih ada spasi. Dan itu menyisakan ruang mati tentunya kalau saya bermanuver. Geser-gesernya nggak nyaman sama sekali. Paling-paling yang bisa diandalkan dari sepatu ini adalah impact protection yang bagus. Ketika Anda mendarat itu kayak rasanya safety aja gitu. Meski begitu di bagian tengah ini rasanya kurang banget, masih terasa goyang. Jadi serba salah nih, kayaknya mesti nyoba di toko dulu untuk mendapatkan size yang benar-benar sesuai supaya kaki lebih nyaman ataupun aman menggunakan Dame 10 ini. Untuk menjaga kestabilan di bagian tengah dia punya plastik yang tebal, sementara untuk menahan tumit dia juga masih ada heel counter, sayangnya di bagian bawah banget. Oke, secara keseluruhan untuk kuncian cukup di 7,5 dari 10. Jadi dengan pilihan warna menarik, kemudian harga jual yang lebih murah ketimbang seri-seri sebelumnya, kayaknya Dame 10 ini wajib Anda pertimbangkan. Dame 10 ini menurut saya juga akan ada warna-warna menarik lainnya, sehingga membuat perhatian Anda tertuju
dan ingin memilikinya. Secara keseluruhan nilainya 7,5 dari 10 penilaian head shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.